Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 449 Pertempuran Besar dimulai. Dia benar-benar datang. Setelah Chu Feng dan yang lainnya muncul, meskipun orang luar merasa gembira, orang-orang dari Lembah Dewa Pedang jelas sedikit gugup. Terutama para murid dan tetua yang kekuatannya agak lemah. Mereka sedikit banyak merasa takut. Lagi pula, selama kurun waktu ini, nama Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Ada banyak sekali orang yang tewas di tangannya dan meninggalkan banyak bayangan di hati para murid dan tetua. Selain itu, hari ini, Chu Feng dan yang lainnya jelas-jelas memiliki niat jahat dengan datang. Chu Feng, Zhang Tianyi, kalian berdua telah melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak dosa, dan membunuh banyak orang. Apakah kalian tahu kejahatan kalian? Tepat pada saat itu, sebuah suara yang tidak terlalu keras namun mengandung kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba terdengar. Itu adalah leluhur tua Lembah Dewa Pedang. Pada saat itu, para pengikut Lembah Dewa Pedang yang sebelumnya takut segera menjadi tenang karena mereka merasa bahwa kekuatan leluhur tua itu pasti dapat dengan mudah mengalahkan 3 orang di udara. Adapun orang-orang yang ingin menyaksikan pertarungan hebat yang menghibur, mereka mengerutkan keningnya erat-erat. Sebab, di saat seperti ini, yang mereka harapkan adalah kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara. Akan tetapi, jelas, dengan leluhur tua yang mengawasi segalanya, kesempatan Chu Feng dan yang lainnya sudah menjadi sangat jauh. Kau seharusnya tahu di dalam hatimu mengapa aku, Chu Feng, mengarahkan seranganku ke Lembah Dewa Pedangmu. Kau tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Hari ini, aku tidak datang ke sini untuk bertengkar dengan kata-kata. Aku menyarankan agar para murid dan tetua Lembah Dewa Pedang pergi karena aku, Chu Feng, akan memulai pembantaian besar hari ini. Jika ada orang yang tidak ingin mati, kalian masih bisa melakukannya jika kalian pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tidak berperasaan nanti. Kata Chu Feng. Haha, omonganmu cukup panjang. Pantas saja kamu digosipkan sombong. Setelah melihatmu hari ini, memang seperti itu. Jangan khawatir. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai pembantaian besar, tapi tempat ini pasti akan menjadi tempat pemakamanmu. Leluhur tua Lembah Dewa Pedang tersenyum percaya diri, lalu dengan cepat setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ziling yang berada di samping Chu Feng dan berkata, Nona Ziling, tidak ada permusuhan antara Lembah Dewa Pedangku dan dirimu. Aku tidak ingin melukaimu, jadi pergilah sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan Lembah Dewa Pedangku karena tidak menahan diri. Meskipun leluhur Lembah Pedangku sangat kuat, dia juga tahu bahwa kakek Ziling, Zisuanyuan, bukanlah orang yang mudah dihadapi. Jadi, kurang lebih, dia takut pada Ziling. Itu pula sebabnya setelah Ziling dan Chu Feng menyerbu sekolah Dewa Api bersama-sama, kekuatan di mana-mana mengarahkan ujung tombaknya kembali ke Chu Feng namun tak seorang pun menempatkan Ziling pada poster pencarian. Saya tunangan Chu Feng. Musuhnya adalah musuh saya. Lembah Dewa Pedang Anda memperlakukan Chu Feng seperti ini, menghina para seniornya, dan menindas keluarganya. Beraninya Anda mengatakan bahwa tidak ada permusuhan. Sejujurnya, hanya ada satu tujuan mengapa aku, Ziling, datang ke sini hari ini. Tujuannya sama dengan Chu Feng, memulai pembantaian besar-besaran di Lembah Dewa Pedangmu. Asteris suara mendesing. Saat dia berbicara, di dalam mata indah Ziling, secercah keganasan tiba-tiba muncul. Dengan sebuah pikiran, dengan kekuatan persenjataan elit, kereta perang indah itu jatuh dari langit dan dengan suara ledakan, kereta itu mendarat di kerumunan banyak murid Lembah Dewa Pedang. Turunnya kereta perang itu terlalu tiba-tiba sehingga mereka masih belum mampu bereaksi, menyebabkan lebih dari selusin orang tertimpa hidup-hidup. Pada saat yang sama, lapisan-lapisan riak yang menyilaukan, kemasan, dan sangat kuat terus-menerus keluar dari kereta perang yang indah. Kereta perang itu menyapu dan menelan lebih dari 1000 pengikut. Orang-orang yang ditelan oleh riak-riak emas terus berteriak kesakitan dan penderitaan itu membuat mereka berharap mereka mati. Dalam sekejap, tubuh mereka hancur, dibunuh oleh kekuatan kereta perang indah. Sepertinya Zisuanyuan benar-benar telah mendidikmu dengan buruk karena memiliki cucu perempuan yang seperti iblis seperti dirimu. Hari ini aku akan memberi gadis nakal sepertimu pelajaran sebagai gantinya, agar kau tidak membuat kekacauan di dunia dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Melihat lebih dari 1000 murid dan tetua lembahnya dibantai dalam sekejap, wajah mantan ketua Lembah Dewa Pedang berubah saat dia memimpin untuk naik ke udara dan mulai menyerang Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Leluhur tua Lembah Dewa Pedang tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia hanya memancarkan auranya dari alam surga tingkat 6, tetapi meskipun demikian, tempat-tempat yang dilewati auranya masih mengguncang langit dan bumi, dan bahkan langit tidak dapat menahan kekuatan auranya dan terdistorsi oleh tekanan. Melihat kedahsyatan yang demikian mengerikan, orang-orang yang tidak termasuk dalam Lembah Dewa Pedang pun bergegas meninggalkan Lembah Dewa Pedang dan melarikan diri keluar, karena setelah leluhur tua Lembah Dewa Pedang menyerang, Ziling tetap tidak menghentikan kereta perangnya yang indah dan kereta perang itu tetap membantai abis para tetua dan murid Lembah Dewa Pedang.
Kamu hanya berada di alam surga tingkat 6, namun kamu berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Kamu ingin memberi pelajaran ini dan itu. Hari ini, aku, Zhang Tianyi akan memberimu pelajaran. Petik 2. Tepat pada saat itu, Zhang Tianyi tersenyum dingin, lalu cepat-cepat mencabut pedang kayu ilahi dari punggungnya dan dengan sekali tebasan, 10.000 simbol membentuk bilah cahaya dan dengan paksa memotong aura leluhur tua lembah Dewa Pedang. Tak lama kemudian, Zhang Tianyi melompat, dan sambil memegang pedang kayu ilahi, dengan cahaya yang melayang mengelilingi tubuhnya serta dengan kekuatan unik dari persenjataan elit, dia langsung terbang ke arah leluhur tua lembah Dewa Pedang. Kau, seorang pemuda di alam surga tingkat 3, benar-benar berpikir kau tak terkalahkan di dunia ini. Hari ini, kalian bertiga akan mati di sini. Leluhur tua lembah Dewa Pedang mendengus dingin. Dengan kilatan cahaya dari tangannya, sebuah pedang besar berwarna perak muncul di tangannya. Pedang itu lebarnya 2 kaki dan tingginya 3 meter. Itu adalah pedang yang sangat besar. Meskipun bukan elit armamen, pedang itu tetap dibuat dengan bahan khusus dan merupakan senjata tajam yang jarang ditemukan. Asteris wus wus wus. Pedang besar itu seharusnya beratnya tak tertandingi, tetapi di tangan leluhur lembah Dewa Pedang, pedang itu ringan seperti bulu. Dengan santai, dia menggerakkannya dan saat dia mengayunkannya, ujung pedang itu dengan cepat berubah menjadi puluhan ribu bayangan pedang yang indah dan cemerlang saat dia bertarung melawan pedang kayu ilahi milik Zhang Tianyi. Zhang Tianyi, beraninya kau membunuh anakku. Serahkan nyawamu. Tiba-tiba, ledakan kekuatan tak terbatas lainnya muncul dari tanah. Pemimpin lembah Dewa Pedang menyerang. Kebenciannya terhadap Zhang Tianyi telah merasuki tulangnya karena putranya sendiri dibunuh oleh Zhang Tianyi. Bahkan ketika dia bermimpi, dia ingin membunuh Zhang Tianyi. Saat ini, Zhang Tianyi muncul di depannya. Tentu saja, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Dengan nafsu haus darah yang mengerikan serta aura alam surga tingkat 5, dia bermaksud untuk menerjang ke dalam lingkaran pertempuran antara Zhang Tianyi dan ayahnya sendiri. Asteris Hus namun, sebelum dia mendekati Zhang Tianyi, sebuah sosok cantik berhenti di depannya. Sosok itu adalah Ziling. Mereka saling berhadapan. Apa yang kau ganggu? Ziling sudah diselimuti aura berwarna ungu dan kekuatan tubuh ilahi yang mengerikan terpancar. Meskipun dia masih memiliki senyum manis, di dalam pupil matanya yang berwarna ungu, niat membunuh meluap. Gelombang, dan saat dia ragu-ragu, ledakan tangisan menyedihkan terdengar dari lembah Dewa Pedang. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini sedang berlari menuju inti lembah Dewa Pedang karena sisa-sisa keluarga Chu Feng dan juga para senior sekolah naga biru semuanya berada di inti lembah Dewa Pedang. Namun, Chu Feng tidak turun dari langit. Ia berlari ke dasar lembah Dewa Pedang, dan saat ia berlari, orang-orang dari lembah Dewa Pedang semuanya dibunuh tanpa ampun olehnya.